Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang hardware. Jadi kebutuhan untuk seorang investigator adalah jenis-jenis interface seperti SATA juga adapter koneksi yang berbeda, misalkan dari SATA ke USB, dan itu spesifik untuk hardware. Bisa harus ada read only gitu di interface-nya segala. Itu ada vendor, contohnya Paraben yang menjual spesifik forensik. Googling aja hardware forensik cell gitu. Nanti hardware interface segalanya itu kebutuhan yang untuk forensik itu bisa didapat gitu ya. Juga tak kalah pentingnya juga ya kalau cloud ya tentu ada di hardware di tempat cloud kita tidak tahu apakah seperti Microsoft Azure ada di Jerman, ada di Singapura, ada di Jepang. Nah, setahu saya itu tentu kalau forensik by transfer dari tempat server Windows Azure-nya itu atau Microsoft Office 365 aplikasi. Tapi kalau aplikasi ya mungkin log-lognya mau diambil ya. Jadi yang penting itu data di hard disk atau di storage lainnya, media lainnya, di flash disk atau micro SD ya, misalkan HP interface micro SD bisa berupa rumah micro SD sebelumnya, yaitu SD card untuk dibaca oleh komputer. Hardware itu sendiri tidak kalah pentingnya juga mengenai keabsahan pengkopian. Nah, itu penting itu. Jadi bisa jadi file di hard disk pada HP yang mati, kebetulan mati, nah server apakah hidup atau mati, atau laptop atau apakah hidup atau mati, karena kita diharapkan tidak merubah time dari file atau apapun yang kita transfer, keautentikan dari hard disk itu sendiri atau storage yang lainnya. Nah, bagaimana kalau nyala? Nah, ini dia nih. Nyala itu berarti ada informasi penting di memori RAM, bukan di hard disk atau storage yang sifatnya non volatile. Itu kita bisa, karena kondisi mati hidup sama aja buat. Tapi alangkah baiknya kalau komputer itu hidup langsung dimatikan. Kalau kita curiga dia terkonek ke internet, artinya ada backdoor yang diakses oleh usernya yang memiliki itu, istilahnya suspek ke komputernya sendiri di kantor atau di rumah. Itu bisa berisiko diubah, di restore to default, habis sudah hilang datanya ya kan. Jadi kalau komputer dalam keadaan nyala, komputer server ataupun peralatan lainnya nyala, itu segera matikan kalau kita yakin itu terkoneksi ke internet. Tapi juga kalau kita perlu data
dalam memori itu penting. Teknik-teknik misalkan Bapak Ibu mencurigai ada password dari aplikasi yang di open, itu satu-satunya cara untuk membuka yaitu jangan dimatikan komputer tersebut, dicabut interface internetnya, kemudian dalam keadaan hidup di copy. Nah, tadi kan saya kemukakan di storage media seperti hard disk, flash disk dan lain sebagainya, atau micro SD yang internal, yang eksternal untuk HP, tapi juga internal storage nggak bisa dibuka, harus pakai interface USB-C 2 yang terbaru, mini USB. Ada yang versi baru C, tipe C. Jadi dikonekkan dia harddisknya sebagai storage ke komputer yang punya certified backup software. Jadi cara forensik itu tidak bisa copy data begitu saja. Copy data begitu saja. Jadi harus ada sertifikat forensik untuk backup software. Untuk mengcopy itu yang diterima oleh dalam dunia forensik itu tidak bisa file by file copy, karena sektor by sektornya itu beda. Jadi kalau certified backup atau copy storage itu yang bit by bit, sektor by sektor. Itu lagi dalam analisa kelihatan tuh yang space yang pernah terisi di delete itu istilahnya tidak kosong, tapi kalau dilihat pakai software biasa nggak kelihatan. Software backup biasa tidak kelihatan. Jadi caranya dengan software bit by bit. Ya sebentar. Jadi sekarang ini terlihat bisa menggunakan cloud, jadi storage servernya itu tidak di tempat kita sih. Daripada beli server tipe yang canggih saat ini 5 tahun kemudian harus ganti, atau karena sudah ketinggalan zaman, spare partnya tidak ada ya, jadi ada pilihan cloud services. Untuk kasus KPU itu saya melakukan Maxwell Tool untuk mencari IP address. Sederhana aja, search di Google network tools gitu, networktools.io. Nanti di situ masukin domain pemilu 2004.kpu.go.id. Nah itu untuk mencari informasi jadi informasi IP address. Ternyata memang ada IP cloud di situ, ada alamat di Cina, tapi saya kok tidak melihat Alibaba, sedangkan pakar-pakar forensik lainnya yang di tempatnya Profesor Dr.
Harun SH itu bilangnya Alibaba. Dari mana Alibaba? Sedangkan saya melihat domain KPU pemilu 2004.kpu.go.id adanya di IP yang lain. Begitu. Mohon maaf ini layar blank karena memang saya fokus di pembahasan, bukan semacam saling kita diskusi. Jadi dipastiin juga tadi sudah komplit ya mengenai storage. Jadi kalau memori itu beda dengan storage. Memori itu harus dalam keadaan hidup. Kalau dalam keadaan mati, apa yang ada di memori hangus, hilang, ya kan, volatil. Jadi kalau ada laptop suspek nyala, pastiin aja tidak ada sambungan internet, cabut kabelnya atau wireless connectionnya itu ya. Jangan sampai salah storage USB juga ya, wireless USB. Itu yang harus dipastikan, karena data yang ada di memori itu ya, itu data yang aktif, seperti password ke manapun kerekam di situ, ke aplikasi apapun. Nah kalau cloud service tadi ya koneksi ke sana ada, nah tapi beda, sama agak ribet lah. Jadi mesti kerjasama sama cloud services. Saya tidak ada informasi Alibaba sebagai provider cloudnya. Kalau saya lihat ada bahasa Cina Zhangwei apa, nah itu di situ. Tapi saya harus pastiin. Setahu saya kalau untuk cloud yang populer Microsoft Azure untuk Windows Server berupa hardware sama custom Windows Server 2000 yang terbaru 2016 atau langsung 2020. Jadi itu yang terkait server ada untuk infrastruktur cloud berupa software yang sudah di custom optimalkan, yaitu misalkan SQL Server, Exchange Server untuk private network di kantor kita, email, Exchange Server, kemudian SQL Server juga untuk aplikasi per user email, itu bisa di Office 365 plus, bisa ada Word, Excel, Access, PowerPoint dan lain sebagainya. Demikian, memang seorang investigator itu harus berwawasan luas ya, mendalami ilmu hardware, software, cukup kompleks juga. Walaupun utilize programmer juga berat juga, memang dunia IT selalu dinamis, jadi kita tidak update aja berapa tahun hilang ilmu kita. Demikian sementara ini.